Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan nama saya Jan Chandra dari Art Moments Jakarta. Pada episode kali ini kita akan belajar mengenai Indonesia Modern Art as Alternative Investment. Program ini dapat terselenggara berkat dukungan dari Mandiri Wealth Management Group dalam rangka meningkatkan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap seni rupa Indonesia. Museum itu sebenarnya adalah konsep satu museum yang tidak hanya memamerkan koleksinya saja, tetapi bekerjasama dengan segala pihak, terutama kolektor, untuk membuat satu pameran dengan tema atau dengan konsep tertentu. Dan kedua, New Museum itu tidak hanya baku untuk membuat pameran karya seni, tetapi sudah kami rencanakan untuk membuat ruang untuk publik yang lebih bebas, bisa berpameran dengan macam media dan macam event, dan itu juga misalnya dengan kafe atau apa gitu ya. Oleh sebab itu, melalui banyak pertemuan-pertemuan, kami melahirkan artwork yang terdiri dari New Museum dan Art Space. Nah, dari situlah ceritanya berangkatnya Galeri Modekor dari hanya sebagai pelaku pasar seni rupa menjadi sebuah sarana untuk publik. Tentu kami juga mempunyai semacam obligasi kepada masyarakat bahwa apa yang kami dapatkan, apa yang kami peroleh dari sebagai pelaku pasar seni rupa untuk kami realisasikan dalam satu institusi yang dikembalikan kepada publik untuk dinikmati. Menyukai lukisan Indonesia itu sejak tahun 75-76. Ternyata melukis di benda yang begitu kecil itu bisa begitu indah. Lukisan itu saya ikuti benar-benar, saya melihat si pelukis melukis. Saya benar-benar melihat Pak Avandi, saya lihat mengagumkan sekali. Dia bisa selesaikan satu lukisan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, kadang-kadang 45 menit. Awalnya Anda tidak tahu dia ini mau melukis apa, tapi setelah 20 menit, 25 menit saya mulai tahu. Pelukis itu bisa mencurahkan apa yang di alam pikirannya, apa yang dilihat pada sebuah bidang kanvas yang berukuran kadang-kadang kecil. Itu mulai menarikkan saya. Saya prospek koleksi tetap bagus, tapi kita memang mesti lebih hati-hati. Kita lebih banyak melihat dulu, kita lebih banyak belajar dulu, lalu kita baru memutuskan apa yang katanya bagus, saya suka apa tidak, gitu kan? Jadi setelah itu semua dilalui, kita mengoleksi. Pilih karya terbaik. Bukan sekedar nama ini terkenal, asal punya karya dia, tapi saya tidak memilih karya yang terbaik. Kenapa? Terlalu mahal misalnya gitu kan. Karyanya yang sedang-sedang, seperti yang biasa-biasa aja, ya itu bisa lebih affordable. Sekarang kita ingat, apakah kita membeli itu hanya karena dia seniman penting di dalam sejarah, karyanya bagus, ini karya konsepnya bagus, tapi tekniknya kurang baik. Kalau kita bilang fine, saya memang tidak kenapa karena saya juga tidak berpikir bahwa suatu hari saya akan mencoba, saya punya karya ini karena saya tahu ini konsepnya bagus, ceritanya bagus, isu pada waktu itu bagus, boleh kita mengoleksi. Tapi harapannya beda. Kira-kira seperti itu, prospek pasti ada, kita harus memilih lebih hati dan harus sedikit berani mengeluarkan dana untuk membeli karya terbaik sampai kapanpun return value-nya pasti akan lebih besar. Pertama, pembelian dari galeri. Biasanya pembelian dari galeri pada saat pameran merupakan kesempatan terbaik untuk mendapatkan karya seni terbaik dengan harga terbaik. Namun, untuk beberapa seniman yang karyanya terbatas, setiap tahunnya diadakan waiting list.
Untuk karya-karya demikian, galeri dapat meminta kolektor untuk menandatangani kontrak agar tidak menjual karya seniman tersebut melalui balai lelang, mengingat tingginya demand atau permintaan atas karya tersebut. Di Indonesia ada beberapa galeri-galeri besar seperti di kota Jakarta, seperti saya sekarang sedang berada di Art One by Mondeville Gallery, ada juga di Bandung, Yogyakarta, Denpasar, dan Surabaya. Kedua, pembelian dari lelang. Apabila karya yang Anda miliki sudah tidak terdapat di galeri, maka Anda dapat menemukannya di balai lelang, di mana karya dijual dengan harga tertinggi dengan premi penjualan sekitar 25%. Untuk karya seni Indonesia, Anda dapat temukan di balai lelang seperti Christie's, Sotheby's, Phillips, Masterpiece Auction, Country Auction, dan Larasan. Katalog lelang yang memuat apa saja yang akan dilelang biasa akan dipublikasikan beberapa minggu sebelum acara dimulai. Jika karya yang Anda minati terdapat di dalam lelang, maka Anda bisa merequest atau melihat condition slip. Ketiga, membeli dari art fair. Art fair adalah pameran seni rupa di mana galeri-galeri menampilkan karya-karya terbaik dari seniman mereka. Contohnya seperti Art Moments Jakarta. Jangan heran apabila pada saat art fair karya-karya sudah terjual sebelum art fair dimulai. Sebenarnya gini ya, sebelum kita berpikir mengenai investasi, Anda harus menyukai dulu. Kalau menyukai dan bersedia membeli, itu enggak ada rasa ntar bisa aku jual lagi enggak ya, enggak ada tuh pertanyaan seperti itu. Alternatif investasi masih banyak yang lebih progresif, yang lebih memacu adrenalin Anda kalau Anda mau investasi, yaitu apa? Berinvestasi di saham. Kalau lukisan enggak begitu loh, menurut pendapat saya. Tapi bila Anda mau berinvestasi, benar-benar berinvestasi, carilah pelukis-pelukis yang mempunyai talenta bagus dan belum mahal. Alternatif investasi adalah lukisan. Ini hati-hati. Nasihat saya untuk menjadi kolektor, kita belajar tahu dulu mengenai apa itu sejarah seni Indonesia. Jadi kita tahu periode-periodenya, siapa seniman-seniman yang penting pada periode itu, lalu pilih apa yang kita suka, apa yang kita sukai, lalu kita belajar untuk memilih karya mana yang lebih baik. Itu dengan cara banyak melihat pameran, banyak ikut diskusi, berbicara sama kolektor, kurator, atau para senimannya, sehingga kita harus belajar menyelami, bukan sekedar hanya melihat. Meskipun tentu saja apa yang kita lihat paling baik adalah pilihan kita. Jadi sampai kapanpun menurut saya mengoleksi karya seni itu tidak akan terlambat. Kita bisa mulai kapan saja. Pemula itu harus punya rasa juga gitu. Jadi pemula yang suka ini, dia harus banyak melihat lebih dulu. Anjuran saya adalah melihat sebanyak-banyaknya dulu. Masuk ke galeri-galeri, lihat, jangan kalau pemilik galeri dia tentu bilang ini bagus, ini bagus. Kan jadi bagi pemula belajar dulu, mengerti dulu. Itu anjuran saya. Kami sebagai satu institusi yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun, tentu mengandalkan institusi yang sudah kami sekian tahun dengan banyak diskusi dengan kolektor, kurator, kan sepertinya terasah. Begitu pertama kami lihat ada rasa ini lukisannya kayaknya iya bukan, kayaknya iya atau kayak bukan. Tetapi saat ini pemasaran begitu canggih, kita semua tahu bahwa di mana-mana dibahas mengenai asli dan palsu. Seorang kolektor besar juga bisa mempunyai koleksi yang dia sendiri tidak tahu karena kecanggihan teknologi. Nah, untuk itu nasihat saya adalah kita sering-sering adakan cek dan recek. Kalau di galeri kami mempunyai semacam hubungan dengan kolektor dan orang-orang expert di bidangnya atau di zamannya atau di senimannya untuk kita recek. Kira-kira menurut dia bagaimana?
segi apa dia melihat kalau ini ternyata seperti dia bilang itu palsu. Kita dicek lagi ke dengan expert yang lain atau kolektor yang lain. Setelah kami bersama-sama baru kami putuskan bahwa oh ya ini semestinya mungkin enggak. Jadi sebenarnya antara asli dan palsu itu agak uncertain, kecuali memang karya itu benar-benar kuat. Tetapi ada banyak juga karya dari seniman yang dimaksud, di mana mungkin pada waktu dia membuat tidak selesai, bisa diselesaikan oleh keluarga atau muridnya, atau sebagai karya yang eksperimental, dia berikan kepada seseorang yang semestinya asli, tapi ternyata menjadi palsu. Yang palsu kelihatan seperti asli. Jadi satu lagi menurut saya, selain kita mengadakan cek dan recheck di antara sesama expert, sesama galeri, atau di antara sesama expert, juga bisa minta bantuan dari jasa keluarga si seniman. Tetapi ini hanya berlaku untuk seniman-seniman yang mempunyai satu keluarga, semacam kayak studio ataupun museum, ya, organisasi yang di keluarga mempunyai beberapa member dari keluarga yang tahu persis karya orang tuanya atau temannya ini. Tapi itu tidak menjamin, karena kadang-kadang istri seorang seniman besar pun kadang tidak tahu kalau karya itu pernah diberikan misalnya oleh suaminya kepada orang lain. Jadi untuk mengetahui keaslian satu karya seni lukis itu ya lebih baik kita mengadakan berbagai pengecekan di berbagai sumber. Karena di Indonesia kita sendiri kita belum punya satu macam laboratorium atau penyelidikan yang bisa melihat ketepatan cek media pada tahun yang bersangkutan. Tetapi sekarang ini kita masih banyak melihat satuan, goresan, periode karyanya seperti apa dan hanya seperti begitu. Jangankan yang meninggal, sudah meninggal, yang masih hidup saja ada yang memalsukan. Sekarang ini Pak Sriadi masih hidup. Anda mau beli yang palsunya Pak Sriadi, apa pergi ke Jogja banyak di sana. Jadi kalau mau terhindar, dia tanya pada yang ngerti. Tanya benar-benar, Pak atau Ibu, saya mau tapi punya Hendra, tapi saya kurang mengerti. Bisa tanya ke kami, ya kan? Saya tidak akan memberikan sesuatu pendapat yang istilahnya jeblosin lah, karena aku nggak ada interest sama sekali untuk itu. Tanya pada yang nanti melihat, pergi misalnya mau beli Hendra, tempat yang paling bagus untuk belajar itu di mana? Gampang, pergi ke art museumnya Pak almarhum Pak Ciputra, masuk di situ, banyak Hendra, banyak banget. Jadi lihat, hati-hati. Kalau mau shortcut ya paling gampang adalah hanya pada orang ini benar enggak. Jadi kembali pertanyaannya adalah belajar. Demikianlah episode kami untuk Indonesian Modern Art Collection as an Alternative Investment. Nantikan episode kami berikutnya dalam Indonesian Contemporary Art as an Alternative Investment.